Halo guys, selamat datang di channel Solo Player Boruto. Ini adalah lanjutan prediksi Boruto to Blue Vortex part ke-6. Kali ini, kita akan membahas prediksi Boruto to Blue Vortex chapter 14 part ke-7. Di part 6 sebelumnya, Boruto ingin merekam rasengan Uzueko untuk menyerang Jura. Selama Boruto fokus menyerap cakra planet, Mitsuki, Himori, dan Sarada berusaha untuk menjaga Boruto. Jura yang mengetahui bahwa Boruto ingin merekam jutsu yang mematikan, langsung memerintah semua Shinju untuk menyerang Boruto secara bersama. Singkat cerita, Mitsuki dan yang lain sudah berusaha untuk menghalangi mereka. Namun, kekuatan Jura sangat besar sehingga mereka pun langsung tumbang. Tak lama setelah itu, Boruto pun langsung melancarkan Uzueko Rasengan ke Jura. Di sisi lain, Boruto pun mengira bahwa Jura sudah mati. Namun, secara mengejutkan, ternyata Jura masih hidup dan sedang mencekik Himawari. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. Video prediksi ini berjudul Adegan dimulai dengan Boruto yang sedang menyerap cakra planet. Jura yang melihat itu berkata, sepertinya dia ingin melakukan jutsu yang sangat berbahaya. Aku tidak akan membiarkan itu. Terlihat, Jura langsung mengeluarkan biju dama dan menembakkannya ke arah Boruto. Namun, ada salah satu biju dama yang menghantam serangan Jura dan membuat kedua serangan itu mengeluarkan ledakan. Ternyata, itu adalah Himawari. Jura yang melihat itu berkata, gadis itu membuatku jengkel. Di sisi lain, Shinjo dari kabur menggunakan tercakar untuk memulihkan diri. Sarada yang melihat itu berkata, ini sangat sulit. Mereka semua mempunyai tanda cakar. Tak lama setelah itu, Sarada pun melihat ke arah Boruto, Mitsuki, dan Himawari. Sarada berkata, sepertinya Boruto ingin mengeluarkan jurus Uzueko lagi. Aku harus membantunya. Adegan pun beralih ke Jura. Jura berkata, para Shinju berkumpul dan habisi Boruto segera. Semua Shinju mendengar itu mulai melesat dengan cepat ke arah Boruto. Mitsuki, Sarada, dan Himawari melihat para Shinju mulai mengincar Boruto langsung mengeluarkan jutsu mereka masing-masing. Terlihat, Mitsuki mulai mengeluarkan dinding ular di sekitarnya. Di sisi lain, Himawari mulai mengeluarkan banyak biju dama dan menembakkannya ke arah para Shinju tersebut. Dan juga, Sarada mulai menganalisis pergerakan para Shinju tersebut menggunakan mata saringannya. Terlihat, Shinju Shinki langsung mengeluarkan pasir hitam yang besar untuk memblokir biju dama milik Himawari. Di saat yang bersamaan, Hidari menggunakan Chidori untuk menembus pertahanan milik Mitsuki. Sarada melihat itu mencoba untuk mengeluarkan Raito dan menembakkannya ke arah Hidari. Namun, serangan itu dihalangi oleh Matsuri menggunakan Mokuton. Terlihat, Hidari berhasil menembus dinding pertahanan milik Matsuri. Karena hal itu, Jura langsung mengeluarkan Mokuton yang sangat besar ke arah mereka. Seketika itu, semua orang yang berada di sana pun terpental sangat jauh kecuali Boruto. Di sisi lain, Hidari dan Momoshi sudah berada tepat di belakang Boruto. Dengan cepat, mereka pun menyerang Boruto. Namun, Boruto langsung menangkis serangan tersebut. Tak lama setelah itu, Boruto pun melempar shuriken ke arah Jura dan menggunakan Hiraishin. Sekarang, Boruto sudah berada tepat di hadapan Jura. Terlihat, Boruto pun bersiap untuk menyerang Jura dengan Uzueko Rasengan. Di saat serangan Uzueko hampir mendekat, tiba-tiba ada sesuatu yang muncul dari jubah Jura. Terlihat, Uzueko pun bertabrakan dengan benda tersebut dan mengeluarkan pusaran angin yang sangat dahsyat hingga membuat asap tebal di sekelilingnya. Boruto berkata, apakah aku berhasil? Tapi, apa itu tadi? Tak lama setelah itu, asap pun perlahan mulai menghilang, dan Boruto pun melihat keanehan yang ada di hadapannya. Dan setelah asap itu hilang, Boruto pun sangat terkejut dengan apa yang terjadi di hadapannya. Ternyata, Jura sudah mengangkat dan mencekik leher Himawari. Boruto yang melihat itu pun berteriak memanggil namanya. Jura berkata, jika kau bergerak sedikit saja, aku akan menghabisi gadis ini sekarang juga. Terlihat, Boruto yang mendengar itu pun langsung diam dan tak bergerak. Jura melanjutkan perkataannya, kau pasti bingung kenapa aku selamat dari serangan Rasenganmu itu. Terlihat, Jura pun mengangkat tangan kirinya. Tiba-tiba, ada sebuah togedama yang terbang ke arah Jura. Di sisi lain, Jura pun langsung menangkap togedama tersebut. Boruto yang melihat itu berkata, togedama? Itu milik siapa? Apa jangan-jangan benda yang keluar tadi itu adalah Shinju? Mereka mengorbankan dirinya? Jura melanjutkan perkataannya, ini adalah togedama milik Mamushi. Untung saja dia cepat untuk melindungiku. Jika tidak, aku mungkin sudah musnah. Di sisi lain, Himawari yang sedang dicekik oleh Jura mencoba untuk memberontak.
Jura yang melihat itu langsung menguatkan genggaman tangannya ke leher Himawari sampai dirinya sulit untuk bernapas. Terlihat, Boruto yang melihat itu pun semakin marah. Namun, ia tidak bisa bergerak karena peringatan dari Jura. Tak lama setelah itu, Jura pun memerintahkan Matsuri untuk membuat togenama milik Mamushi. Jura berkata, cepat hidupkan dia kembali. Matsuri membalas, baiklah, akan kukerjakan. Terlihat, Matsuri langsung mengambil togenama tersebut dan langsung masuk ke dalam tanah cakar. Di sisi lain, Jura pun menatap Boruto. Jura berkata, aku akan melepaskan gadis ini, tapi dengan satu syarat, yaitu ganti dengan nyawamu. Terlihat, Boruto tanpa pikir panjang langsung menyetujuinya. Boruto membalas, baiklah, akan aku laksanakan. Terlihat, Jura langsung menekan biju dama dan mengarahkannya ke Boruto. Sebelum Jura melepaskan biju dama tersebut, tiba-tiba Kawaki muncul dari samping Jura dan langsung memukulnya dengan keras. Terlihat, Jura langsung terpental sangat jauh, dan Himawari pun berhasil diselamatkan oleh Kawaki. Boruto yang melihat itu berkata, Kawaki berkata, apa saja yang kau lakukan hingga Himawari menjadi seperti ini? Boruto membalas, maaf, ini salahku. Terlihat, Kawaki sudah mengaktifkan karma tahap ketiganya. Karena efek resonansi karma, tiba-tiba karma Boruto juga ikut aktif. Boruto melihat itu pun seketika panik. Terlihat, Boruto pun memegangi lengannya untuk menahan karmanya. Boruto berkata, gawat, karmaku aktif kembali. Aku tidak bisa bertarung bersama Kawaki jika seperti ini. Tapi, mana mungkin aku meninggalkan mereka dalam kondisi seperti ini. Terlihat, Boruto pun menghela napas. Boruto berkata, baiklah, aku tidak punya pilihan lagi. Setelah mengatakan hal tersebut, Boruto pun menghampiri Kawaki. Adegan pun beralih ke Sarada. Terlihat, Sarada pun bangkit kembali setelah terkena serangan Mokuton Jura. Sarada berkata, apa kau tidak apa-apa Mitsuki? Mitsuki membalas, ya, aku baik-baik saja. Tak lama setelah itu, Mitsuki pun melihat ke arah Boruto dan melihat segel karma Boruto yang aktif. Mitsuki berkata, lihat Sarada, segel karma Boruto aktif. Sarada yang melihat itu berkata, apakah dia bisa mengendalikan segel karma itu? Adegan pun beralih ke Jura. Terlihat, Jura pun bangkit kembali setelah dihantam oleh Kawaki. Jura dengan wajah yang kesal berkata, sudah cukup main-mainnya. Terlihat, Jura langsung menyuruh Shinju Shinki dan Hidari untuk menghadapi mereka. Di sisi lain, Kawaki berkata pada Boruto, apakah kau sudah bisa menguasai segel karma itu? Terlihat, Boruto tidak merespon pertanyaan dari Kawaki. Boruto membalas, singkirkan pertanyaanmu itu dan tetaplah fokus. Karena hal itu, Kawaki pun curiga bahwa Boruto belum bisa menguasai karma. Di sisi lain, Hidari dan Shinju Shinki langsung melesat dengan cepat ke arah Boruto. Boruto dan Kawaki yang melihat itu langsung bersiap untuk menghadapi serangan tersebut. Sambil berlari, Hidari langsung mengeluarkan banyak tanda cakar menggunakan mata rinnegannya. Namun, Kawaki langsung mengecikkan semua tanda cakar tersebut dengan mata Kokugan. Setelah itu, Kawaki langsung mengeluarkan banyak batangan besi dan mengarahkannya ke arah Shinju Shinki dan Hidari. Terlihat, Shinju Shinki dengan mudah menangkis serangan tersebut menggunakan pasir hitamnya. Di sisi lain, Hidari pun langsung melakukan Chidori sambil menghindari batangan-batangan besi yang mengarah kepadanya. Kawaki melihat itu pun memberi kode kepada Boruto untuk menahan Hidari. Boruto yang mendengar itu membalas, aku paham. Terlihat, Boruto pun sambil berjalan langsung mengeluarkan Rasengan. Di saat Hidari mendekat, Boruto pun melemparkan beberapa shuriken ke arahnya. Hidari yang melihat itu langsung menangkis semua shuriken tersebut. Setelah itu, Hidari langsung menambah kecepatan larinya dan langsung berada di hadapan Boruto. Dengan cepat, Hidari langsung menyerang Boruto menggunakan Chidori. Terlihat, Chidori tersebut mengarah ke kepala Boruto. Namun, saat hampir menyentuhnya, tiba-tiba Boruto menggunakan Hiraisen Shuriken yang berada di belakang Hidari. Dengan cepat, Boruto langsung menyerang tubuh Hidari menggunakan Rasengan. Seketika itu, sebagian tubuh Hidari pun hancur. Ketika Boruto ingin menghabisi Hidari, tiba-tiba Shinju Shinki menyerang Boruto menggunakan pasir hitam. Namun, Boruto berhasil menghindari hal tersebut. Di sisi lain, Kawaki yang sedang mengecil sudah berada di belakang Shinju Shinki. Di saat Shinju Shinki lengah, Kawaki tiba-tiba muncul menggunakan mata Kokugan. Terlihat, Kawaki langsung menyerang Shinju Shinki menggunakan peledak yang ada di tangannya. Seketika itu, sebagian tubuh Shinju Shinki pun langsung hancur. Di saat Kawaki ingin menyerang Shinju Shinki kembali, tiba-tiba Jura melesat dengan cepat dan langsung memukul perut Kawaki. Terlihat, Kawaki yang menerima serangan itu langsung memuntahkan darah dan terpental sangat jauh. Di sisi lain, Boruto yang melihat itu pun terkejut. Adegan pun beralih ke Hidari. Karena Boruto sudah fokus ke hal yang lain, Hidari langsung masuk ke dalam tanda cakar untuk pergi ke markas Yubi. Setelah sampai di sana, dia bertemu dengan Matsuri yang sedang menghidupkan Mamushi. Terlihat, Mamushi pun hidup kembali. Di sisi lain, Matsuri pun melihat Hidari dengan tubuh yang hancur sebagian. Matsuri berkata, apa yang terjadi denganmu Hidari? Hidari membalas, Otsutsuki Boruto itu, dia terlalu kuat. Terlihat, Hidari langsung naik ke kubus tersebut dan memulihkan diri. Adegan pun beralih ke Himawari.
Himawari melihat Kawaki sedang terluka langsung menghampirinya. Tak lama setelah itu, Himawari langsung menyembuhkannya menggunakan cakra Kyuubi. Di sisi lain, Juremla itu langsung melesat dengan cepat ke arah mereka dan langsung melancarkan pukulannya. Namun, Boruto langsung tiba dan menangkis serangan Jura menggunakan pedang Kusanaginya. Boruto pun berkata sambil menahan serangan Jura, "Tidak akan kubiarkan kau menyakiti Himawari." Terlihat, Boruto pun langsung menggunakan sidan dan mengalirkannya ke pedangnya. Karena hal itu, Jura langsung menghindar. Terlihat, Boruto dan Jura pun langsung saling serang dan menangkis serangan demi serangan. Tak lama setelah itu, tiba-tiba Boruto merasakan pusing selama bertarung. Karena hal itu, Jura dengan mudah menyerang Boruto di saat dia lengah. Terlihat, Boruto pun terpental sangat jauh. Juremla itu langsung terbang mengejarnya dan menyerang Boruto kembali secara beruntun. Terlihat, Boruto pun terjatuh ke tanah dengan luka yang cukup parah. Di sisi lain, Jura pun mulai menghampiri Boruto sambil berkata, "Tadi itu pertarungan yang cukup memuaskan, tapi sangat disayangkan kau harus mati di sini." Adegan pun beralih ke Sarada. Sarada melihat Boruto ingin dibunuh oleh Jura langsung mengaktifkan mata Sharingannya. Dengan cepat, Sarada pun melesat ke arah Jura sambil menggunakan Chidori. Di sisi lain, Mitsuki melihat Sarada bergerak langsung menyusulnya dari belakang. Di saat Sarada sudah dekat dengan Jura, dia pun melancarkan serangannya. Namun, Jura dengan mudah menghindarinya. Dengan cepat, Jura langsung menyerang Sarada hingga terjatuh. Di sisi lain, Mitsuki melihat itu langsung menerapkan serangan ularnya. Namun, Jura berhasil menghancurkan semua ular tersebut dengan mokutonnya. Di saat Mitsuki lengah, dia pun terkena mokuton milik Jura dan membuatnya terluka. Di saat semua masalah sudah selesai, Jura kembali menghampiri Boruto yang terbaring di tanah. Dengan cepat, Jura langsung menangkap biju dama yang besar dan mengarahkannya ke Boruto. Terlihat, Jura pun langsung melepaskan biju dama tersebut. Seketika itu, biju dama tersebut mengeluarkan ledakan yang cukup dahsyat. Di sisi lain, Kawaki dan Himawari mendengar itu pun terkejut. Kawaki berkata, "Boruto." Tak lama setelah itu, dia pun melihat ke arah Jura. Kawaki berkata, "Di mana Boruto? Apakah ledakan tadi mengarah kepadanya?" "Tidak mungkin." Jura berkata, "Baiklah, satu masalah sudah selesai." Terlihat, Jura pun menghampiri Kawaki. Jura berkata, "Sekarang, aku akan membawa kalian untuk menjadikan makanan Shinju." Di saat Jura ingin menyentuh mereka, tiba-tiba tangan Jura langsung hancur setelah terkena serangan Rasengan kecil. Semua orang yang berada di sana pun terkejut. Jura berkata, "Siapa yang melakukan ini?" Tiba-tiba, ada seseorang yang berkata, "Berani-beraninya kau melukai wadahku. Aku tidak akan membiarkanmu membunuh bocah ini." Ternyata, itu adalah Momoshiki yang sedang mengambil alih tubuh Boruto. Dan cerita pun habis sampai di sini. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Berbagai usaha mereka lakukan untuk mengalahkan Jura, namun mereka juga tidak berhasil. Di saat Boruto terbaring dengan keadaan lemah, Jura mencoba menghabisinya. Karena mengira Boruto sudah musnah, dia pun ingin membawa Kawaki dan Himawari. Namun, secara mengejutkan, Momoshiki muncul dan menggantikan Boruto untuk melawan Jura. Kita akan melanjutkannya pada part ke-8. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa pada video berikutnya.